今朝、駆け足で官邸に姿を見せた小野田経済安全保障担当大臣。その訳は。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsbun Arif. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Di media sosial saat ini, terutama di Indonesia ya, ini sangat viral. Saya tidak tahu kalau di Jepang apakah juga sama viralnya ini. Ini kan ada seorang menteri Jepang, itu dia menjadi sorotan publik setelah terekam kamera berlari menuju rapat kabinet karena dia terlambat untuk hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu selama 5 menit, terlambatnya 5 menit sekitar itu dia. Dia bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Jepang atas keterlambatan tersebut. 今朝、駆け足で官邸に姿を見せた小野田経済安全保障担当大臣。その訳は。本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。予期せぬ自己渋滞に巻き込まれ、身動きが取れなくなったものではありますが、そういった不測の事態にも対応できるように、さらに気を引き締めてまいりたいと思います。誠に申し訳ございませんでした。自己渋滞のため閣議に遅刻したとして謝罪しました。今朝の閣議では災害対策の司令塔となる防災庁の設置法案などが決定しましたが、遅刻による影響はありませんでした。一方、影響があったのはもう一つの遅刻です。午前8時50分から行われた衆議院文部科学委員会の理事会に自民党の斉藤委員長が遅刻し、協議の結果、委員会の開催は見送られました。私のですね、緊張感を欠く不手際によって影響が出てしまったことは大変申し訳ないと思ってますし、今後の日程に影響が出ないように私とすれば一生懸命努めていくしかないと思っています。野党は強く反発しています。与党側の緩みとおごり、万能感、これは目に余るということをひしひしと感じています。自民党内からも一昔前なら野党の追及で更迭案件だったなどと巨大与党に緊張感を求める声が上がっています。Seorang perempuan tadi yang berlari benar seorang laki-laki, yang laki-laki tidak adalah ajudannya, itu adalah Menteri Keamanan Ekonomi Jepang. Namanya Kimi Onoda. Jadi ini adalah seorang politikus berusia 43 tahun dan tadi terlihat ya bagaimana dia melihat jamnya dan kemudian dia berlari sambil membawa tas tangan dan rupanya ini dia larinya lewati awak media, jadi kemudian gambarnya tertangkap lengkap dan ini media kan menunggu di depan gedung ya di sana ketika ada rapat-rapat seperti ini. Dan kemudian dia terlihat bergegas menuruni tangga tadi. Ini tampaknya dia menuju ruang rapat kabinet karena tidak lama kan kemudian kamera televisi itu juga merekam momen ketika Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi itu memasuki ruang rapat dan kita lihat ya tadi bagaimana para anggota kabinetnya itu telah duduk rapi dan kemudian mereka bersiap menunggu kehadiran Perdana Menteri sambil merapikan jasnya sebelum rapat itu dimulai. Dan kemudian ketika tadi para menteri itu sudah duduk lagi, mereka kamera itu menyoroti kursi Onoda yang masih kosong. Nah, tidak lama setelah itu kemudian kamera televisi di Jepang itu menayangkan video bagaimana Onoda itu kemudian berbicara kepada publik melalui wartawan tadi, melalui media. Dan dia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jepang karena terlambat menghadiri rapat kabinet. Terlambatnya 5 menit loh dia itu ya. Dan yang lebih mengejutkan, dia menjelaskan keterlambatan itu terjadi akibat kecelakaan lalu lintas menyebabkan kemacetan di jalan. Saya terjebak kemacetan akibat kecelakaan mendadak sehingga tidak bisa bergerak, kata Onoda. Dan ternyata dia tidak menggunakan kendaraan dinas, tapi dia menggunakan
taksi di Jepang. Oh, kalau di Indonesia pejabat nggak mungkin ya naik taksi semacam itu. Mereka pasti pakai mobil. Di Indonesia mobilnya mobil mewah, pakai pengawalan dan sebagainya ya. Kalau ada kejebakan itu dia bisa minta orang yang lain minggir gitu ya. Ini memang kalau di Jepang itu budaya disiplin dan tepat waktu itu memang betul-betul sangat dijaga ya. Ini kalau sudah orang tepat disiplin itu kan sebenarnya menyangkut keseluruhan ya. Ini bukan hanya soal datang tepat waktu, tapi dimulai dengan datang tepat waktu dan janji juga selalu memenuhi janji itu datang sebelum waktunya. Saya kira ini dampaknya akan sangat luar biasa karena ini akan berimbas pada disiplin pada semua sektor, disiplin anggaran, disiplin dan sebagainya. Dan yang jelas satu ini soal etika ya. Etika publik yang sangat dijunjung tinggi di Jepang bahwa kendati kamu seorang pejabat publik, kamu kalau kamu terlambat dan itu publik melihatnya kamu harus maaf pada publik. Padahal kalau di Indonesia mestinya maafnya paling kepada pejabat yang lebih tinggi dalam hal ini misalnya Perdana Menteri atau kalau di Indonesia ya presidennya gitu atau Menko-nya lah gitu ya. Tapi saya kira di Indonesia hal semacam itu agak sulit kita menemukannya. Oh, pernah juga sih sebenarnya saya pernah melihat video bagaimana Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah pada waktu itu juga dia terlambat rapat. Hanya saja dia ini kejebak kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kemudian dia turun dari kendaraan dinasnya dan kemudian dia naik ojek. Waduh, Pak Wamen. Ini baru wamen kita nih. Assalamualaikum Pak Wamen. Waduh, alhamdulillah keren Pak Wamen. Macet Pak. Pak, Naik ojek nih. mati. Makasih Pak Ojek. Waduh, nih saya sama Pak Wamen nih. Lagi mau rapat di Menko. Sorry, macetnya. Aduh, ini 2 jam dari kantor. Aduh, ampun. Ini Wamen hebat ini. Harus naik ojek. Nah, tadi terlihat ya Fahri menyatakan bahwa ya karena kondisi macet lalu lintas yang luar biasa di Jakarta dan untuk mengejar agar tepat waktu dia kemudian memutuskan untuk naik ojek. Yang sebenarnya nggak ada persoalan yang begini ya kan tidak akan menurunkan derajat seorang menteri kalau dia naik ojek atau apa yang penting pokoknya dia sampai tepat waktu gitu. Hanya saja Fahri rupanya tidak pakai helm ini yang kemudian banyak disoroti oleh netizen. Ini juga penting ini Pak Wamen ya diperhatikan. Tapi soal bahwa kemudian mengejar waktu dan kemudian ingin datang lebih tepat dengan menggunakan mode apapun itu sebenarnya harus yang dilakukan. Saya jujur saja tadi sempat tertegun ketika melihat video Ibu Menteri tadi ya, Ibu Onoda tadi. Karena rasanya ya kita akan jarang sekali melihat hal semacam itu. Yang paling utama menurut saya adalah soal ketepatan waktunya tadi. Yang kedua ternyata dia menggunakan kendaraan umum. Jadi tidak menggunakan kendaraan dinas yang dikawal oleh para polisi maupun petugas kalau di sini dishub ya kalau pejabat di level bawah biasanya pakai dishub. Kalau menteri atau wamen atau pejabat-pejabat lain bahkan banyak yang menggunakan pengawalan dari polisian ya. Tetapi di Indonesia itu bukan hanya para pejabat sekarang ini ya kalau yang menggunakan sirene dan juga lampu strobo. Kan di Indonesia banyak sekali, Anda pasti sering mengalami ya ketika tiba-tiba sedang berkendara di kemacetan lalu lintas di Jakarta kita mendengar ada suara strobo begitu dan yang disebut totot wood gitu dan kemudian memotong jalur kita. Padahal begitu kita lihat ternyata itu adalah mobil pribadi. Tapi yang paling sering di Indonesia itu saya kira ketika kita sedang berjalan macet itu pasti akan bergiliran itu kendaraan-kendaraan dinas mulai dari pejabat tinggi negara, mungkin sampai level-level pejabat kepolisian maupun militer yang menggunakan pengawalan semacam itu atau kalau tidak menggunakan pengawalan dia menggunakan lampu strobo dan dia merasa menjadi warga kelas 1 gitu yang berhak meminta rakyat yang membayar pajak untuk menggaji dia itu diminta diminggir duluan. Itu kan yang terjadi di Indonesia ya. Makanya kemudian beberapa waktu yang lalu ada gerakan kan yang menolak tutut wood itu apa yang ya kayak saya nggak tahu kenapa disebutnya totot bukan tutut totot wood gitu ya.
Dan waktu itu banyak sekali video-video yang menunjukkan bagaimana ada sejumlah pengendara di Jakarta yang sengaja nggak mau minggir ketika mendengar soal Totot Wood tadi itu ya. Kenapa? Persoalannya kan harusnya mereka itu tahu bahwa Jakarta memang kendaraannya itu padat sekali, lalu lintasnya sangat padat dan macet di mana-mana. Jadi kalau mau rapat penting ya harusnya ya jangan terlambat, ya mesti diantisipasi, jangan kemudian ketika terlambat menyuruh para pengendara yang lain kemudian minggir. Tetapi tentu saja ada beberapa kasus ketika misalnya dia harus rapat di beberapa tempat dan kemudian waktunya tidak mengejar, ya itu masih jadi apa ya masih kita pahami ya, tapi nggak perlu kemudian minta orang minggir semua begitu ya. Gimana caranya lah para pengawalnya ini bisa menembus kemacetan lalu lintas dan kemudian setidaknya mereka memberikan semacam gestur tubuh minta maaf kepada publik karena sudah menghalangi perjalanan mereka gitu ya. Nah, soal ini sempat kemudian direspon oleh Korlantas Polri. Kemudian Korlantas Polri ini membekukan sementara penggunaan lampu strobo dan sirene pada kendaraan pengawalan atau patwal. Ini katanya merupakan tindak lanjut keluhan masyarakat terhadap gangguan lalu lintas. Kebijakan ini tidak dilakukan penggunaan Totot Wood itu tadi, ya, kalau untuk kegiatan yang tidak mendesak, terutama pada sore dan malam hari. Sebelumnya kan memang luar biasa ini ya, protes di media sosial itu. Dan kemudian Korlantas Polri itu kemudian mengatur lah ya, apa sih yang boleh menggunakan itu dan apa yang tidak. Misalnya pengawalan khusus, misalnya pengawalan tetap berjalan, namun penggunaan alat isyarat atau strobo sirine tidak lagi diprioritaskan, kecuali untuk kondisi yang sangat darurat, yaitu kalau pemadam kebakaran, kalau kemudian mobil-mobil ambulans yang membawa orang yang sedang sakit, ya sakit gawat dan sebagainya, ya wajar. Tapi kalau orang misalnya karena meninggal dunia, sering sekali kan kita melihat iring-iringan di jalan tol itu ternyata orang meninggal dunia dikawal oleh polisi dan sebagainya, meminta minggir kan apa yang dikejar kalau orang mau dimakamkan begitu ya. Bahkan dalam beberapa kasus kalau yang dikawal oleh motor-motor biasa kan sering sekali ya kalau ada peristiwa meninggal dunia terus kemudian ada yang ngambil inisiatif mengawal dengan motor, ini motor-motor pribadi tapi kemudian meminta warga untuk minggir atau dia memberhentikan perjalanan orang lain dan sebagainya, kan sebenarnya nggak perlu ya hal semacam ini. Jadi harusnya hal-hal yang tepat lah penggunaannya untuk kondisi emergensi, sekali lagi itu paling saya kira menjadi prioritas utama. Soal penggunaan strobo dan sirine itu kan memang ada aturannya sebenarnya ya. Itu diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat 5. Ya, kalau misalnya Presiden Prabowo gitu ya yang melewat atau presiden-presiden lain itu kan ya nggak ada masalah. Tapi di era Pak Harto misalnya itu jarang terjadi hal semacam. Pak Harto juga pernah berhenti di lampu merah, tetapi kelihatannya lebih canggih kalau di zaman Pak Harto. Dulu sudah diatur perjalanan itu sudah sejak awal di setel lampu merahnya, jadi nggak kelihatan sekali memaksa gitu ya. Jadi ini ya kenapa? Karena harusnya memang dilakukan penghormatan terhadap para pengguna jalan lain. Karena sekali lagi kan mereka ini, para pejabat ini, mereka digaji oleh publik dan harusnya ya mereka menghormati orang yang membayar dia. Ini malah orang yang membayar dia justru diminta untuk menghormati mereka. Ini yang terjadi terbalik-balik di Indonesia. Jadi sekali lagi menurut saya apa yang terjadi di Jepang ini menjelaskan kepada kita mengapa negara seperti Jepang itu kemudian sangat maju. Karena mereka sangat disiplin. Bahkan dalam soal yang terlihat tentu kalau disiplin ini soal kecepatan waktu. Coba deh perhatikan ketika Anda di Indonesia ini, kalau janji nggak usah dengan pejabat tinggi, dengan teman-teman lain gitu. Berapa orang di antara mereka ini yang terbiasa datangnya tepat waktu. Atau bahkan datang sebelum waktu perjanjian. Dan kalau toh misalnya mereka terlambat karena karena sesuatu hal gitu, mereka mesti memberitahu gitu berapa lama kita terlambat, mohon maaf dan sebagainya. Tapi sangat jarang terjadi. Yang terjadi kita sering sekali berjanji dengan seseorang, kita sampai menunggu berjam-jam dan kemudian ketika dia tanpa pemberitahuan apapun dan ketika dia datang, dia senyum-senyum saja, merasa tidak bersalah dan sebagainya. Saya kira selama kita belum punya kebiasaan disiplin waktu, negara ini masih belum akan maju dan juga kita tidak bisa berharap akan ada disiplin di sektor-sektor lain, terutama seperti saya tadi itu ya sebutkan sektor
anggaran misalnya harus disiplin. Kalau anggaran seperti itu harus tepat seperti itu. Bukan kemudian ada eksis lain. Kemudian yang lain lah, pokoknya berbagai fasilitas kalau kita menerapkan disiplin, saya kira akan terjadi perubahan yang luar biasa pada bangsa ini. Saya selalu menyatakan beberapa teman, bahkan pada keluarga sendiri, ketika misalnya kita janji dan kemudian ternyata janji bepergian saja, itu terlambat cukup lama, ya saya tidak bisa marah karena pasti akan terus marah terus. Saya cuma sering menyatakan bahwa selama di bangsa ini belum punya disiplin waktu, kita tidak akan bisa jadi negara yang maju. Ya, jadi sekarang paham kan mengapa negara seperti Jepang itu sangat maju. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara Eropa ya, misalnya di Belanda, di Jerman, itu salah satu contoh betapa mereka sangat tepat waktu. Ya kalau nggak tepat waktu, risikonya mereka ditinggal, dan ini juga merupakan satu budaya yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kita ketika orang itu tidak menepati waktu. Tapi di Indonesia rupanya hal itu masih belum bisa jadi kesadaran yang bersama. Jadi sekali lagi masih jauh kalau Anda berharap bahwa negara ini akan menjadi negara maju, apalagi kemudian selalu para pejabat tinggi negara menyatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara Indonesia emas pada tahun 2045. Yang terjadi kalau kita melihat apa yang pada hari ini, yang terjadi bukan Indonesia emas pada tahun 2045, tapi Indonesia cemas. Kasus di Pekalongan misalnya jadi contoh yang menarik, yakni Bupati Pekalongan, yakni Fadia Arafik, dan dicokok oleh KPK karena dia ini melakukan korupsi ya. Jadi dia ini sebagai bupati itu kemudian suami dan anaknya, yang suaminya menjadi anggota DPR, anaknya menjadi anggota DPRD, itu membuat perusahaan yang kemudian oleh kalangan pegawai di Pekalongan disebut sebagai perusahaan bunda. Itu semua proyek-proyek di sana termasuk proyek outsourcingnya itu diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga ibu bupati tadi itu. Dan hal semacam ini di Indonesia kok anehnya dianggap sesuatu yang biasa saja, karena ibu bupatinya misalnya ketika diperiksa oleh KPK, dia mengaku bahwa karena dia penyanyi dangdut jadi dia tidak tahu soal aturan birokrasi bahwa itu tidak boleh ya. Mau penyanyi dangdut mau rakyat biasa kan tahu sekali ya bahwa hal semacam itu merupakan penyimpangan, itu nepotisme gitu ya. Apalagi ini yang terlibat adalah anggota DPR RI, suaminya dan adiknya dan anaknya anggota DPRD, masa nggak tahu. Dan kemudian berikutnya ibu bupati ini kok mengaku bahwa karena dia penyanyi dangdut. Padahal kan sebelumnya dia itu sendiri sudah pernah menjadi wakil bupati ya, pernah menjadi wakil bupati jadi incumbent lah dia ini. Kalau hal-hal semacam ini dia ngaku tidak tahu, menurut saya terlalu naif, menyedihkan. Dan kita tahu juga kan sekarang ini setiap kepala daerah, bahkan sebelum itu kepala daerah ini sebelum dia menduduki jabatan itu biasanya dia mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau di eranya Pak Prabowo kan kemudian dilakukan retreat begitu ya. Hal-hal semacam ini yang sangat elementer, hal semacam itu mestinya ya mereka jadi paham. Jadi menurut saya bukan mereka soal tidak tahu, bekas penyanyi dangdut atau tukang becak atau siapapun yang menjadi pejabat, tetapi ini persoalan etika, ini persoalan etika publik. Ini persoalan standar moral dari bangsa ini memang sangat rendah. Ya, jadi sekali lagi jangan berharap negara ini maju ketika satu aja yang kita mesti pegang, soal kedisiplinan waktu ini belum bisa kita terapkan, bangsa ini saya hakul yakin dan saya berani memastikan tidak akan maju. Jadi mulailah seharusnya kita membangun disiplin dari diri kita sendiri. Dan kalau kebetulan ini bulan Ramadan ya, kita ngomongin umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya umat Islam itu bahkan dituntut tepat waktu selama 5 kali dalam sehari. Ketika azan sudah berkumandang, ya tinggalkan semua kegiatan lain untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau terlambat pada rapat dengan Perdana Menteri aja langsung minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita terlambat sholat, apakah kita pernah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan katanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mohon maha pengampun. Jadi kalau toh terlambat minta maaf pasti akan dimaafkan. Mentalitas kita masih jauh ya, jauh banget untuk jadi negara maju. Kalau belum bisa menerapkan standar seperti yang dilakukan oleh Ibu Onoda tadi, para pejabat publiknya.
Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.